Red Bull Bu, ini kan kolaborasi menjadi satu Bu. Coba ceritakan gimana ke ini dengan adanya peleburan ini Bu, Red Bull dengan Karting Deng. Ya, jadi sebetulnya ini tuh dari awal memang mereknya tuh Krating Deng, Krating Deng Red Bull. Jadi kalau untuk merek Krating Deng sendiri itu udah ada sejak tahun 78 di Thailand. Terus kemudian untuk yang Red Bull internasional itu under Austria Management. Jadi kita sebenarnya kolaborasi. Nah, yang di negara Asia yang pakai nama Krating Deng itu hanya Thailand dan Indonesia. Nah, karena di Indonesia kita sudah lebih dari 30 tahun ini tahun ke-34. Jadi selama ini nih yang bentuk kaleng orang pasti banyak bingung gitu. Sebenarnya ini brandnya Red Bull, Krating Deng Gold atau apa? Mereka nggak bisa ngomong nih, ini sebenarnya brandnya apa, mereka bingung, ini Krating Deng bukan sih gitu, karena memang selama ini dari kami memisahkan arah komunikasinya. Jadi Krating Deng punya iklan sendiri, Red Bull punya iklan sendiri. Jadi akhirnya kami unifikasi tahun ini untuk mencegah kebingungan konsumen lagi. Jadi dalam satu nama Krating Deng, karena memang kalau kita lihat di kemasannya sendiri ada tulisannya Krating Deng. Kenapa kita pilihnya Krating Deng? Kenapa kita bukan pilih Red Bull seperti di negara lain seperti kayak Malaysia, Vietnam, Filipina? Karena memang brand Krating Deng ini sudah melekat kuat. Jadi berdasarkan dari survei yang kami lakukan dan persiapan selama 2 tahun terakhir, akhirnya kami memutuskan untuk memakai nama Krating Deng. Jadi satu. Jadi Krating Deng sekarang ada 2 format, satu format botol, satu format kaleng. Gitu. Nah, dengan adanya peleburan ini, kami tujuannya adalah supaya konsumen tidak bingung lagi. Konsumen bisa langsung jelas, oh ini tuh Krating Deng. Jadi bukan cuma jelas komunikasinya, tapi juga konsisten komunikasinya. Dan supaya bukan cuma sekedar, tujuannya kayak sederhana ya, cuma menyatukan brand gitu, jadi Krating Deng. Tapi kita juga mau supaya dalam setiap komunikasi konsumen juga merasakan semangatnya, semangat Krating Deng. Itu yang mau kita tuju. Bu, tapi yang kemasan kaleng ini masih diproduksi di Thailand ya Bu ini? Kalau kemasan botol kita sudah produksi di Indonesia sejak tahun 96 di bawah Asia Health Energy Beverage. Pabrik kita sudah tersertifikasi halal, BPOM, SNI, semua untuk ISO segala macam kita sudah ada. Dan kalau untuk yang kemasan kaleng kita masih impor dari Thailand, lebih karena untuk menjaga kualitas globalnya sambil mempersiapkan untuk di Indonesia. Tapi kita belum tahu itu kapan akan terjadi. Gitu. Bu, target untuk Krating Deng gimana Bu tahun ini Bu? Target untuk Krating Deng so far so good kita. Memang minuman energy drink di Indonesia itu prosentasenya secara market share sangat kecil dibandingkan dengan minuman seperti teh, kopi, atau minuman soda lainnya. Energy drink itu sangat kecil market share-nya. Tapi sejauh ini Krating Deng on track. Jadi kita memang ada sedikit problem kemarin waktu COVID. Karena orang lebih banyak di rumah ya, tapi so far kita stabil dan kita optimis untuk capai target tahun ini. Berapa Bu market share-nya kalau boleh di ini spill berapa ini? Untuk target kebetulan saya mohon maaf tidak bisa spill. Untuk kedepannya Krating Deng ini selain untuk produksi minuman energi mungkin merambah ke mana lagi sih mungkin kedepannya? Sejauh ini kita masih fokus kepada minuman energi karena kita melihat sekarang kan market leadernya untuk liquid energy drink itu adalah Krating Deng. Jadi secara total market share kita cukup jauh dengan kompetitor-kompetitor kita lain yang dalam bentuk cairan. Jadi kita masih fokus untuk menambah jumlah market share di Indonesia. Karena kecil sekali, cuma 1 digit market share-nya terhadap total seluruh industri beverage di Indonesia. Jadi kami masih fokus ke situ. Biasanya targetnya siapa sih Bu dari pengguna ini Krating Deng ini? Kebanyakan ini komposisinya apa? Usia Kebanyakan kalau usia sebetulnya usia produktif yang kita sarankan. Jadi usia produktif memang mulai dari 18 tahun ke atas biasanya sudah sibuk dengan kuliah, sudah sibuk dengan mulai bekerja. Terus dengan masa kini kan semuanya makin bergeraknya cepat ya, karena dengan adanya multimedia jadi semua orang kayak nggak bisa istirahat gitu, kayak harus terus-terusan kerja lagi. Kalau zaman dulu kan kita pulang kantor masih bisa ya sudah nggak ada handphone, tapi sekarang kayak nggak ada batas gitu. Jadi kita pengen mereka yang muda-muda yang usia produktif ini adalah target utamanya kita gitu. Karena seperti tadi yang sudah dijelaskan juga di talk show tadi bahwa memang sebaiknya lebih memilih minuman energi untuk nge-boost energi karena semua ingredientnya itu sudah diformulasikan secara khusus memang untuk boost dapat instant energi. Dan pesannya selalu tolong dikonsumsi sesuai aturan yang sudah ada di kemasan, tidak lebih dari 3 botol per harinya.